Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nesutari. Udah lama nih aku nggak update YouTube teman-teman. Dan kebetulan kali ini aku update-nya pas banget waktu awal bulan Ramadan. Jadi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan full ya. Jadi selamat berpuasa buat teman-teman semua. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang sesuatu yang pernah aku janjikan, entah di video yang mana. Aku pernah janji untuk bikin video yang ngebahas tentang keajaibannya Al-Quran ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang aku selalu lakukan, terutamanya kalau aku sedang mengalami kegalauan yang luar biasa, terus bingung gak tahu harus ngapain ya. Nah, petunjuknya teman-teman gak perlu jauh-jauh ya. Kita punya petunjuk yang sangat dekat ya, yang Allah berikan kepada kita, yaitu melalui Al-Quran. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang hal itu teman-teman. Sebenarnya ini aku udah pernah share di salah satu kelas online yang aku adain di materi seni berdoa. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak bisa aku share di YouTube, dan aku memilih untuk nge-share-nya itu di kelas online. Tapi untuk yang ini nggak apa-apa, aku share di YouTube juga ya teman-teman. Jadi cara ini ya, ini sebenarnya diajarin oleh guruku waktu aku SMP. Jadi diajarin oleh guru agamaku. Kalau pengen dapat petunjuk itu bisa melalui Al-Quran. Jadi petunjuk instan gitu kata beliau. Nah, pas aku nge-share tentang hal ini, ada beberapa teman-teman itu yang bilang kalau cara ini tuh mirip caranya Ustadz Nasrullah di bukunya Magnet Rezeki. Nah, aku sendiri belum pernah membaca buku itu sampai tuntas, tapi aku tahu. Jadi aku nggak pernah tahu bagian yang tentang metode ini. Katanya namanya metode Garputala. Ya, mungkin memang mirip atau memang ya sama aja gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas ini aku akan share cara atau versiku ya, yang diajarin oleh guruku, dan juga aku tambahin sedikit dari pengalamanku sendiri. Hal pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Qurannya ini sebisa mungkin yang ada terjemahannya ya. Dan ini adalah Al-Quran pertamaku, Al-Quran terjemah pertamaku yang aku beli dengan uangku sendiri waktu aku SMP. Jadi ini punya sejarah tersendiri ya. Al-Quran ini udah belasan tahun menemaniku teman-teman. Dan ini harganya dulu murah banget, sekitar 15.000 rupiah. Jadi ya, itu ya. Jadi teman-teman harus nyiapin Al-Quran terjemahan terlebih dahulu. Kalau teman-teman sudah punya Al-Qurannya, sekarang kita masuk ke step persiapan diri. Nah, di persiapan diri ini yang pertama-tama yang kita lakukan adalah ambil wudhu terlebih dahulu. Jadi berwudhu ya. Syukur-syukur juga kalau bisa ini bersihkan mulut. Minimal kumur-kumur deh. Kan juga di bagian wudhu itu ada sunnahnya ya. Sunnahnya adalah kumur-kumur. Nah, kalau bisa lagi ya gosok gigi sekalian. Itu adalah salah satu caraku ya dalam menerapkan seni berdoa, keindahan dalam berdoa. Jadi sebelum berdoa kepada Allah, usahakan badan kita bersih, paling tidak minimal itu dari mulut. Jadi mulut kita tuh bersih, wangi gitu teman-teman. Jadi itu untuk persiapannya, ambil wudhu plus juga bersihkan gigi dan mulut. Setelah kita punya wudhu, kita siapkan Al-Qurannya di dekat kita. Nah, terus biasanya selain punya wudhu, aku usahakan sebelum buka Al-Qurannya, sebelum masuk ke Al-Qurannya ini, coba teman-teman sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, sholat sunnah apa aja ya, mungkin ya bisa sholat sunnah hajat, atau ya udah niatin sholat sunnah 2 rakaat. Ini opsional, kalian boleh melakukannya, boleh juga enggak. Tapi aku saranin ya sholat dulu deh, sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Atau kalau memang bertepatan dengan waktunya sholat wajib, ya teman-teman sholat wajib dulu nih. Sholat wajibnya ditunaikan dulu, baru kita masuk ke Al-Qurannya ya. Jadi itu sholat dulu, boleh sholat wajib
yang memang sudah masuk waktunya, atau juga sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat, teman-teman duduk ya, duduk, tenangkan diri, lalu kita baca zikir, kita bisa baca sholawat atau baca istighfar sebanyak mungkin. Teman-teman boleh hitung, boleh enggak. Kalau misalnya dihitung ya minimal 100 deh ya. Silakan pilih dari dua di antara itu, sholawat atau istighfar, atau boleh dua-duanya. Istighfar dulu baru sholawat misalnya, atau pilih salah satu juga nggak apa-apa ya. Jadi intinya sebelum kita masuk ke Al-Qur'annya, kita kayak membersihkan diri terlebih dahulu gitu. Bisa lewat bacaan istighfar atau bacaan sholawat. Silakan pilih di antara dua hal tersebut. Kalau sudah teman-teman, kita sudah baca istighfar atau baca sholawat, nah ini nih kita masuk ke bagian Al-Qur'annya. Jadi kalian bawa Al-Qur'annya ya, bisa kalian giniin, terus kalian pejamkan mata, kalian yakinkan diri bahwa di depan kalian ini ya ada sebuah notifikasi. Bayangkan ini adalah sebuah notifikasi atau pemberitahuan, sebuah kabar gembira. Jadi ibaratnya kayak misalnya nih, kalian lagi pegang handphone, terus bayangin bakal ada notif dari WA atau dari mana gitu ya, yang mana kalau kita buka chat WA tersebut atau pemberitahuan tersebut, maka kita akan merasakan kegembiraan karena kita tahu bahwa notif tersebut adalah sebuah notif yang isinya adalah berita gembira ya. Jadi sambil pegang Al-Qur'annya, sambil kalian bayangin bahwa kalian sedang memegang sebuah petunjuk yang menjadi kabar gembira untuk hidupnya teman-teman, menjadi petunjuk atas kegalauan, kegelisahan, kesedihan, kebingungan yang sedang kalian hadapi. Nah, kalau kalian sudah bisa merasakan getaran perasaan senang ya, bahwa kalian sedang memegang petunjuk kabar gembira, nah saat itulah kalian bisa mulai membuka Al-Qur'an ini secara acak atau secara random. Terserah ya, misalnya kayak gini. Terserah mau ambil bagian depan, tengah, akhir, seininya aja. Seseraknya kalian. Ya, misalnya kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah udah terbuka ya. Kita bisa buka mata kita. Lalu teman-teman baca 2 halaman yang terbuka dari Al-Qur'an tersebut. Nah ini kan ada 2 halaman ya. Kalian baca dulu lafal-lafalnya, ayat-ayatnya. Nah kalau sudah, kalian bisa langsung baca terjemahannya. Nah insya Allah ya teman-teman, dari membaca terjemahan tersebut, kalian akan mendapatkan petunjuk dari apa yang menjadi kegalauannya teman-teman semua. Ini udah aku rasain berkali-kali dan selalu berhasil. Itu kayak ada sebuah petunjuk yang mana itu kayak Allah lagi ngomong gitu loh sama kita. Jadi kalimat itu benar-benar kayak bisa kalimat penguatan, bisa juga kalimat sebuah petunjuk atas sebuah keputusan ya. Ya coba aja gitu, karena pengalaman setiap orang bakal beda-beda. Kalau aku sendiri keseringan apa yang aku buka itu nantinya akan ada kalimat-kalimat yang memang aku rasain bahwa itu adalah Allah yang ngomong secara langsung ke aku gitu. Contohnya waktu itu aku sering banget ya dapat kalimat fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Nah itu kayak langsung gitu, ayo yang sabar, sedikit lagi, sabarnya yang indah, sabarnya yang baik, sabarnya jangan marah-marah, sabarnya jangan ngeluh. Jadi kayak langsung dibisikin gitu. Nah itu pengalamanku sendiri ya, tiap orang bakal beda-beda. Jadi ya silakan teman-teman terapkan sendiri dan rasakan bagaimana petunjuk itu hadir ke hati kalian. Jadi itulah ya cara yang biasanya aku terapin untuk mengatasi kebingungan, kegalauan, kegelisahan dengan Al-Qur'an teman-teman, dengan menggunakan Al-Qur'an. Karena gini, aku pernah mendengar ini pernyataannya Profesor Quraish Shihab, kalau tidak salah ya,
beliau bilang gini, kalau kita kepingin ngobrol sama Allah, kita pingin ngomong ke Allah, caranya adalah lewat berdoa. Tapi kalau kepingin Allah yang ngomong ke kita, Allah yang ngajak bicara ke kita, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan firman Allah ya, perkataan-perkataannya Allah. Jadi ya udah, ini adalah petunjuk gitu, petunjuk yang ada di depan kita nih, yang harus kita yakini bahwa petunjuk ini akan membawa kabar gembira untuk hidup kita teman-teman. Dan sejauh ini nggak pernah gagal nih, aku menerapkan metode ini nggak pernah gagal. Setiap kegalauan, kegelisahan, kebingungan yang aku alami setelah aku pakai cara ini, itu alhamdulillah ada ketenangan yang luar biasa ya. Mungkin teman-teman setelah membacanya akan menangis ya, tapi setelah itu akan ada perasaan yang lega, yang luar biasa, ketenangan, dan itu yang akan membantu kita ya. Kalau hati kita sudah tenang, pikiran kita udah jernih, itu yang akan membuka jalan dan solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, insya Allah. Apalagi sekarang kan lagi bulan Ramadan nih, jadi momennya pas banget kalau teman-teman mau menerapkan cara ini. Oke, mungkin segitu aja di video kali ini yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.